Oke, baiklah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini suara saya sudah jelas nggih, Bu nggih? Suara saya, oh ya, alhamdulillah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sekarang kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun jua. Yang kedua, tak lupa uluk serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ida sebagai moderator yang sudah memperkenalkan saya. Tapi di sini ada istilah tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diana Maisita. Saya memegang kelas 5 di SDN Ketawang 2, Kecamatan Purwoasri. Alhamdulillah sekali. Sebelum lanjut ke materinya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu Panitia. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mohon maaf nggih. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir pada malam ini untuk mengisi menjadi narasumber di komunitas Guru Kediri Lagi dalam webinar berbagi dan menginspirasi. Masya Allah, ini benar-benar komunitas yang luar biasa sekali Bu Ida ini ya. Semoga harapan ke depan komunitas Guru Kediri Lagi ini bisa semakin berkembang, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lagi yang lebih berkualitas dan tentunya manfaat untuk kemajuan pendidikan, utamanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Sebentar Bu Ida, ini saya deg-degan sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim, deg-degan sekali ini karena ini baru pertama kalinya saya ada kegiatan seperti ini, langsung berkomunikasi langsung dengan audiens. Masya Allah, pengalaman yang luar biasa sekali ini Bu Ida bagi saya pribadi. Dan saya merasa cute-nya di sini karena di depan saya audiens yang begitu luar biasa dengan begitu karya-karya beliau-beliau yang waduh, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi ini. Prestasi-prestasi yang membanggakan, tentunya saya baru tahu di komunitas Guru Kediri Lagi ini ternyata guru-guru di Kabupaten Kediri ini benar-benar luar biasa, mempunyai potensi-potensi yang membanggakan. Alhamdulillah, bangga sekali menjadi bagian dari guru Kabupaten Kediri. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin audiens yang hadir pada malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali, panjenengan semuanya sudah mengikhlaskan, sudah merelakan waktunya untuk bisa hadir di sini, untuk bisa kita saling sharing bersama, untuk menggali, untuk saling memberi, menerima, untuk bisa saling asuh untuk kemajuan pendidikan bersama. Semoga apa yang panjenengan ikhlaskan pada malam hari ini bisa menjadi ladang surga untuk panjenengan semuanya dan berkah barokah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Seperti tertulis di dalam banner, maaf saya belum bisa ini karena WA saya sepertinya tadi ada kendala Bu Ida, maaf. Mohon maaf, tidak bisa ada backgroundnya ini. Mohon maaf sekali, terkendala WA saya tadi macet. Baiklah, seperti tertulis di banner, hari ini saya akan membawakan materi tentang guru motivator literasi. Pada dasarnya perlu kita ketahui apa sih guru motivator literasi itu? Biasa saya sebutnya dengan GML. Guru motivator literasi adalah pengembangan program literasi di mana bisa terwujud dengan
dengan melakukan atau dengan menjadikan guru sebagai penulis, dan guru itu bisa menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menulis. Nah, seperti itu adalah pengertian dari GML atau guru motivator literasi. Nah, di sini mohon maaf, saya tidak ada niat untuk menggurui karena semuanya di sini sungguh luar biasa sekali prestasinya. Komunitas Guru Kediri Lagi ini adalah tempat wadah kita untuk saling berbagi, untuk saling kita sharing bersama. Di sini saya sedikit mau memberikan cerita tentang pengalaman saya, Bu Ida ya. Pengalaman saya seputar literasi. Kemarin bulan Agustus, saya mengikuti seleksi guru motivator literasi yang diadakan oleh FIM, Forum Indonesia Menulis. Nah, di sini motivasi saya untuk mengikuti seleksi guru motivator literasi yaitu bagaimana saya bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri saya yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya, sehingga saya memiliki wadah, saya memiliki tempat untuk bisa mengembangkan potensi yang saya miliki dan berupaya untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain, tentunya seputar literasi yaitu membaca dan menulis serta berkarya. Nah, tepat pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, saya mendapatkan kabar, saya mendapatkan info, saya mendapatkan WA dari panitia FIM bahwasanya saya terekrut menjadi salah satu dari 1000 guru motivator literasi di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, itu adalah kabar yang begitu membahagiakan. Bersyukur sekali kepada Allah atas apa yang sudah saya capai, sesuatu yang sudah saya capai mendapatkan hasil yang begitu menggembirakan. Nah, belajar dari Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan dan tulisan. Di sini apabila kita menginginkan sesuatu abadi di dalam kehidupan, tentunya keabadian itu bisa terwujud dalam literasi yaitu bacaan dan tulisan. Di sini terinspirasi saya untuk menulis dan saya berupaya untuk bisa tulisan-tulisan saya, karya-karya saya itu bisa diterima, bisa dibaca, bahkan ditulis oleh masyarakat, sehingga apabila nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nama saya akan tetap abadi dalam sebuah karya itu sendiri. Seperti itu sedikit pengalaman saya, sedikit ilmu saya yang akan saya transferkan di sini di komunitas Guru Kediri Lagi, di webinar berbagi dan saling menginspirasi. Nah, dari situ alhamdulillah saya saya sudah menulis ya, Bida ya. Saya sudah menulis karya saya sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh panitia FIM. Saya menulis, saya kirimkan, alhamdulillah terjaring. Di situ tulisan saya menulis sebuah naskah yang berjudul Bagaimana Cara Mengatasi Siswa Hiperaktif di Dalam Kelas. Itu adalah judul tulisan saya kemarin yang saya kirimkan ke Forum Indonesia Menulis. Saya ulangi lagi judulnya, yaitu Bagaimana Cara Mengatasi Siswa Hiperaktif di Dalam Kelas. Nah, dari tulisan ini menggambarkan bahwasanya untuk menjadi guru tidak hanya kita harus mampu menguasai materi-materi yang akan kita ajarkan kepada siswa kita, tidak hanya kita harus
mampu menguasai apa yang harus materi-materi yang harus kita sampaikan kepada siswa, tetapi kita sebagai guru juga harus memiliki sesuatu yang menjadikan siswa kita kagum terhadap kita sebagai gurunya. Nah, kita sebagai guru harus mampu, harus berani menunjukkan, harus berani mewujudkan sesuatu itu, potensi yang kita miliki untuk bisa menjadikan siswa kita merasa bangga memiliki guru seperti kita, bisa menjadikan kita sebagai guru idolanya dengan menunjukkan potensi-potensi kita. Seperti itu akan memberikan suntikan istilahnya suntikan vitamin atau motivasi untuk anak-anak kita, bahwasanya mereka akan terekam dalam pikirannya, dalam otaknya terekam, wow, guruku memang benar-benar hebat. Dan karena sesuatu itu, karena potensi yang sudah berani kita tunjukkan kepada siswa kita, sehingga siswa kita menjadi semakin semangat untuk bisa belajar bersama dengan kita, untuk bisa semakin giat mengikuti pembelajaran kita sebagai gurunya. Nah, seperti itu. Bagaimana sih kita bisa menunjukkan, kita harus berani yakin bahwa kita itu memiliki sesuatu yang lebih untuk kita tunjukkan kepada siswa kita. Nah, itu adalah salah satu motivasi untuk bisa menumbuhkan semangat pada anak didik kita. Setelah seleksi itu tidak berhenti dari situ, nggih, Ibu Bapak. Saya didaulat sebagai guru motivator literasi oleh Forum Indonesia Menulis. Di sini saya diberikan tugas gimana untuk bisa mewujudkan brand sekolah menjadi sekolah literasi nasional. Nah, ini adalah tugas saya sebagai seorang GML, sebagai seorang guru motivator literasi. Nah, ini adalah tugas yang benar-benar bagi saya itu sesuatu yang luar biasa sekali, karena ini bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi ini melainkan melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, kalau misalnya untuk bergerak dan menggerakkan, ini dituntut seorang GML dituntut untuk bisa berperan dan menghasilkan sebuah karya untuk bisa bergerak dan menggerakkan. Di sini Bapak Ibu guru, PR yang benar-benar kemarin itu saya pikirkan sekali. Saya benar-benar, ya Allah, ini gimana ya saya bisa menggerakkan gitu semua warga sekolah gitu ya. Kalau misalnya bergerak untuk menggerakkan diri sendiri, misalnya kita pengen bergerak untuk membuat video pembelajaran, nah kita gerakkan diri sendiri untuk membuat video pembelajaran. Tetapi ini tugasnya GML adalah bisa menggerakkan seluruh warga sekolah, di mana warga sekolah itu selain ada siswa, ada guru, juga ada kepala sekolah. Bagaimana sih seorang GML itu bisa menggerakkan siswanya, untuk bisa menggerakkan guru-gurunya, untuk bisa menggerakkan kepala sekolahnya, untuk bisa menghasilkan sebuah karya dan bisa menjadikan sekolah menjadi brand sekolah literasi nasional. Nah, kita sebagai guru sudah biasa nggih Ibu Bapak nggih untuk menggerakkan siswa. Setiap hari kita melakukan pembelajaran, setiap hari kita memberikan materi, memberikan penguatan, motivasi kepada anak didik kita, kepada siswa-siswa kita. Nah, sekarang dituntut untuk bisa menggerakkan teman sejawat kita. Bahkan iya beda ini. Iya. Iya beda, sebentar beda. Ya seperti itu tadi. Bagaimana sih caranya bisa bisa menggerakkan warga sekolah, begitu ya, beda ya, bisa menggerakkan
Saya di sini benar-benar merasa kalau saya ini adalah orang baru di sini, Bu Ida. Saya menginjakkan bumi Purwasri ini baru kemarin tahun 2019. Sedangkan di sini saya dituntut untuk bisa menggerakkan teman-teman. Di sini bahkan teman-teman senior di atas saya, yang usianya di atas saya, itu adalah PR banget buat saya pribadi, seperti itu nggih. Bagaimana sih supaya kita bisa merangkul, bisa mengajak semua untuk bisa berkarya, untuk menghasilkan sebuah karya. Seperti itu Bu Ida nggih. Baiklah, ini saya share dulu. Bentar Bu Ida. Saya ambil dari sudah Bu Ida, bisa Bu Ida? Oh, belum terlihat. Belum terlihat ya. Sebentar. Bu Ida bisa dibantu, Bu Ida kok nggak bisa ya? Iya, monggo Bu Ida, monggo. Kok masih belum ya Bu ya? Oh ya, sudah. Sudah. Ya, baiklah. Nah, guru motivator literasi itu tadi ya teman-teman. Aduh. Bagaimana kita menunjukkan potensi kita kepada siswa untuk bisa menjadi guruku idolaku, guru digugu lan ditiru. Nah, seperti ini. Saya mau melanjutkan tadi tugas saya sebagai GML, yaitu bisa menggerakkan warga sekolah, diantaranya yaitu WLS, WLG, dan WLK, wisata literasi siswa, wisata literasi guru, dan wisata literasi kepala sekolah, di mana kita menggerakkan siswa untuk bisa menghasilkan suatu karya. Di sini saya menggerakkan siswa saya SDN Ketawang 2 untuk menghasilkan sebuah karya puisi dan pantun Bu Ida kemarin. Sebuah puisi dan pantun ya. Ya, oke. Nah, di sini literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu
yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, di sini kemampuan berbahasa kita harus bisa diterapkan dalam literasi baik secara lisan maupun tulisan. Literasi digital adalah kemampuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya kita dalam situasi yaitu era pandemi, di mana kita sebagai guru dituntut untuk bisa cakap digital untuk bisa memberikan informasi dan bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik kita sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru masing-masing. Bisa menggunakan digital apapun itu, yang penting bisa merajuk atau bisa mengena kepada siswa, sehingga siswa bisa semakin senang, semakin giat, semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran di era pandemi seperti sekarang ini. Baik Bu Ida, langsung lanjut. Bagaimana cara menerapkan literasi? Kita harus menyiapkan beberapa buku baik fiksi maupun non-fiksi yang menarik. Bacalah cerita tersebut, rakumlah dan catat pada buku daftar literasi. Jika ada atau dapat juga dibuat kolom dengan isi nomor tanggal membaca, judul buku yang dibaca, dan tulis komentar, kemudian terakhir paraf. Nah, ini bisa kita terapkan pada siswa kita ya. Kita lakukan setiap hari, minimal ada 15 menit untuk kita lakukan literasi dengan pojok baca, seperti itu ya. Kita membuat daftar buku literasi yang anak-anak bisa memilih buku apa saja di situ, baik di fiksi maupun non-fiksi. Mereka bisa membaca selama 15 menit. Mereka bisa membaca, mengamati gambar-gambar yang mereka lihat, bisa mencermati. Kemudian kita sebagai guru bisa juga untuk membacakan sebuah dongeng atau sebuah informasi-informasi terbaru seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Seperti itu, kita bisa memberikan pengetahuan kepada anak didik kita seputar informasi-informasi terbaru, ternew, supaya anak didik kita tidak ketinggalan berita terbaru tentang Indonesia terkini. Seperti itu Bu Ida, monggo. Literasi menghidupkan pengetahuan. Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca sebuah kebahagiaan. Kegemaran membaca bukanlah hal yang timbul begitu saja, tetapi muncul dari kesadaran akan pentingnya membaca sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan. Pasalnya, kebiasaan membaca di masyarakat kita biasanya hanya tumbuh subur di sekolah. Sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hal tersebut? Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, karena melibatkan pengetahuan bahasa, lisan, dan tulisan, kemampuan kognitif, serta pengetahuan mengenai genre. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kita selalu mengucapkan secara lisan literasi. Sudah tidak asing bagi kita literasi. Apa sih literasi? Tetapi kita sebagai guru, sudahkah kita menerapkannya? Sudahkah kita menerapkannya secara real? Literasi itu seperti apa? Literasi itu tidak hanya kita membaca, tidak hanya kita menulis, tetapi kita bisa mengajak anak-anak kita untuk berkarya, untuk mengajak anak-anak kita untuk lebih memahami lagi, seperti bisa kita unjuk drama, seperti bisa kita menggerakkan anak-anak untuk memainkan sebuah drama di depan kelas, seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Untuk kita sebagai guru bisa menambah ilmu kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita sebagai guru berkewajiban untuk terus belajar, karena belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu.
untuk terus kita menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita sebagai guru. Seperti itu, nggih. Kemudian dilanjut Bu Ida. Peran guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator. Di era pandemi, pengembangan literasi di sekolah tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Untuk tetap mengembangkan literasi, maka diadakan gerakan literasi digital di semua jenjang. Peserta didik juga tetap produktif dengan tetap beraktivitas di rumah. Jadi kita tetap memberikan pembelajaran, ya. Adalah kewajiban kita sebagai guru memberikan pembelajaran di rumah. Penerapan literasi digital pastinya lebih menarik bagi peserta didik, apalagi ketergantungan anak dengan gadgetnya saat ini sulit dihilangkan. Untuk mengubah kebiasaan itu ke arah yang lebih positif, tentu perlu pendampingan orang tua terhadap anak selama pembelajaran daring. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, anak-anak zaman milenial, zaman sekarang ini sudah tidak bisa tidak bisa dihindarkan dari gadget. Mereka selalu menggunakan gadget hari-harinya. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk bisa memanfaatkan gadget itu untuk dijadikan sebagai media pembelajaran kita? Banyak sekali dari gadget itu yang bisa kita gunakan. Misalnya kita bisa menggunakan kuesioner apabila anak-anak sudah semakin sudah merasakan jenuh pembelajaran seperti ini saja. Kita bisa menggunakan kuesioner dengan berbagai macam bentuk. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah semakin canggih untuk bisa lebih menguasai digital era pandemi seperti sekarang ini. Inovasi pembelajaran dampak COVID-19 sebenarnya membuka paradigma guru bertindak sebagai guru bertindak sebagai alat pembangkit motivasi atau motivator bagi peserta didiknya. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Nah, kita sebagai guru senantiasa terus memberikan motivasi kepada anak. Anak diberikan materi-materi pembelajaran monoton, tidak hanya pembelajaran materi saja, tapi juga pengetahuan di luar pembelajaran untuk bisa menguasai pengetahuan anak-anak. Guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga terbentuk perilaku belajar siswa yang efektif. Peran, tanggung jawab, dan talenta yang dibutuhkan guru melalui literasi akan sangat bergantung pada jenjang siswanya. Guru harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan jalan terbaik bagi siswa dalam mempelajari berbagai jenis literasi. Seperti itu nih Bapak Ibu guru. Di sini saya mau membuka sedikit peran, tanggung jawab, dan talenta yang dibutuhkan guru melalui literasi akan sangat bergantung pada jenjang siswanya. Guru harus memiliki kemampuan untuk menjalankan jalan terbaik bagi siswa dalam mempelajari berbagai jenis literasi. Nah, di sini sedikit saya mau membuka untuk bisa membuka motivasi untuk panjenengan semuanya, Bapak Ibu guru di sini. Mari kita sejenak renungkan, mari kita sejenak refleksi diri bahwasanya kita sebagai guru, sudahkah kita melakukan literasi secara nyata yang bagaimana sudah sering digaung-gaungkan bahwasanya literasi. Marilah kita sejenak selama kita menjadi guru, dari mulai pertama kita mengajar sampai dengan detik ini, apakah sudah panjenengan ibu bapak sudah menghasilkan sebuah karya seperti itu ya? Bagaimana sih kita menjadi seorang guru sebagai contoh, sebagai brand untuk memotivasi anak kita, untuk memotivasi siswa kita. Sedikit kita renungkan bahwasanya sudahkah kita menghasilkan sebuah karya? Bagaimana karya itu nanti bisa dijadikan contoh untuk siswa kita.
Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah kita menghasilkan sebuah karya. Ngaten nggih Ibu Bapak nggih. Sejatinya kita adalah seorang guru yang bisa jadikan suri tauladan, bisa jadikan contoh untuk siswa-siswi kita. Mari kita buka bersama, mari kita renungkan bersama-sama sampai dengan detik ini. Sudahkah panjenengan semuanya itu menghasilkan sebuah karya? Nah, literasi yang sampai dengan saat ini sering digaung-gaungkan, marilah Ibu Bapak kita tunjukkan potensi yang ada dalam diri kita tunjukkan bahwa kita mampu, kita tunjukkan bahwa kita bisa memberikan contoh. Nah, dengan karya itu nanti bisa kita berikan contoh kepada anak didik kita secara nyata bahwa ini loh hasil karya Ibu Guru nak, ini loh hasil karya Bapak Ibu Guru nak. Nah, itu sangat luar biasa sekali menjadi motivasi untuk anak didik kita, untuk menjadi motivasi, untuk menjadi semakin semangat siswa kita untuk melihat profil guru yang ada di depan saya. Wow, keren guru saya. Wow, guru saya benar-benar hebat sekali dengan karya-karyanya. Dan karya-karya ini nanti tentunya pasti akan manfaat untuk orang lain. Karya-karya kita pasti nantinya akan dibaca, ditulis oleh orang lain, manfaat untuk orang lain. Tentunya karya-karya kita ini menjadi jembatan, menjadi amal kita, meskipun kita sudah tiada lagi, tetapi amal-amal kita, ilmu-ilmu kita bisa didapat oleh orang lain dengan karya-karya kita, dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh siswa kita, menjadikan ilmu-ilmu yang berkah barokah, insya Allah menjadi jembatan ladang surga untuk kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Ida, mungkin ini untuk memotivasi teman-teman semuanya, mungkin sedikit refleksi sampai dengan detik ini, apakah saya sudah bisa menghasilkan karya? Di sini sudah tidak diragukan lagi ya, komunitas Guru Kediri Lagi ini merupakan komunitas yang benar-benar luar biasa dengan Bapak Ibu yang apabila ingin menghasilkan sebuah karya bisa jawil Pak Agus nggih, Bu Ida nggih. Nanti bisa karya-karyanya bisa di ISBN-kan oleh beliau Bapak Agus. Mari Ibu Bapak Guru Kabupaten Kediri Lagi untuk semangat untuk kita bisa menghasilkan sebuah karya, untuk bisa kita menjadi kebanggaan oleh Dinas Kabupaten Kediri bahwa guru-guru Kabupaten Kediri adalah guru-guru yang berkompeten, yang memiliki potensi yang sungguh luar biasa sekali. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu, kita bisa langsung real nyata memberikan contoh kepada anak didik kita bahwa ini adalah karya Ibu nak, ini adalah karya Bapak nak. Harapan Ibu Bapak Guru di sini kalian bisa seperti Bapak Ibu Guru, bahkan bisa lebih dari Bapak Ibu Guru. Itu adalah harapan kita sebagai guru tentunya. Seperti itu beda, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Nggih, beda ini untuk teman-teman supaya untuk bisa tergerak, untuk bisa berkarya dan menunjukkan, berani menunjukkan apa itu namanya, mungkin teman-teman masih nggak pede atau masih bagaimana gitu. Jadi di sini kita memotivasi untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman guru-guru di sini untuk bisa bergerak dari hati, nggih. Jangan karena terpaksa, jadi bergerak dari hati, bahwasanya kita sadari bahwa kita adalah seorang pendidik. Bagaimana sih seorang pendidik itu bisa menjadikan suri tauladan untuk siswa kita dengan menghasilkan sebuah karya. Ini mohon maaf saya berkaca dari Bapak ini ya, Bapak Dewan Pendidikan kita, beliau Bapak Rindang yang sungguh luar biasa. Dengan usia beliau yang sudah separuh baya, tetapi beliau masih semangat, masih terus semangat berkarya untuk memajukan pendidikan. Ini beliau benar-benar sungguh luar biasa sekali untuk bisa menjadi suri tauladan kita. Nah, ini Bapak Ibu Guru yang masih muda-muda, Masya Allah, utamanya saya ini, cute nyali saya Bapak Rindang, saya benar-benar mengapresiasi sekali kepada beliau, sungguh luar biasa sekali. Sudah
memberikan memberikan suri tauladan bagi kita untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Kediri. Luar biasa sekali ini Bu Ida, saya benar-benar bangga sekali bisa masuk di komunitas guru Kediri lagi ini ya. Semoga komunitas guru Kediri lagi ini semakin berkibar, tidak hanya di Kabupaten Kediri tapi bisa juga di luar daerah luar Kediri juga bisa berkibar. Amin amin. Baik Bu Ida, lanjut Bu Ida. Guru sebagai motivator ya Bu Ida. Guru sebagai motivator, guru harus memberikan kesadaran kepada siswa bahwa kemampuan literasi tidak terbatas kepada konteks sekolah, melainkan pada konteks kemasyarakatan. Nah, di sini tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwasanya kita sebagai guru tidak hanya menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa kita, tidak hanya menguasai bagaimana sih materi itu bisa tersampaikan kepada siswa, tetapi kita juga harus memberikan ilmu-ilmu pengetahuan di luar konteks sekolah. Seperti itu Bu Ida. Seperti kemarin kejadian yang sungguh sangat memprihatinkan, Indonesia sedang berduka dengan meletusnya Gunung Semeru. Itu kita memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa bahwasannya Indonesia sedang berduka. Kita harus bisa saling merangkul untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita merekrut dana untuk kita salurkan ke daerah Gunung Semeru. Seperti itu Bu Ida. Itu adalah cara kita sebagai guru untuk menggerakkan karakter anak didik kita. Karakter anak didik kita, karena itu sangat penting sekali dan sebagai pondasi untuk anak didik kita menjadi anak-anak yang kuat mental, menjadi anak-anak yang berkarakter dengan iman dan takwa tentunya. Baik, saya lanjutkan. Guru harus mempunyai cara yang kreatif dan menarik untuk motivasi siswa mengembangkan kemampuan literasinya. Nah, ini kita sebagai guru mempunyai PR untuk kita bisa kreatifnya. Bagaimana sih cara kita untuk menarik siswa kita untuk bisa bahagia dengan literasi, tidak hanya membaca saja monoton, membaca saja, tetapi mereka juga bisa unjuk kebolehannya di depan kelas. Seperti itu. Nih Bapak Ibu guru, bagaimana kreatif kita sebagai guru, kita bisa mengkolaborasikannya sebagai motivasi atau kreatif anak-anak untuk bisa semakin tertarik untuk berliterasi. Guru dapat memberikan inspirasi pada siswa untuk senantiasa mencintai aktivitas berliterasi. Nah, cinta literasi harus kita terapkan pada anak didik kita dengan cara bervariasi sekali, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kreatif Bapak Ibu semuanya. Oke Bu Ida, lanjut. Guru harus cermat dalam memilih pendekatan model, teknik, dan strategi pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran literasi. Nah, ini harus kita cermati anak-anak kita itu seperti apa sih karakternya itu. Apabila kita bikin model yang seperti ini, anak-anak kita bisa nggak ngikutin? Nah, kita sebagai guru pastinya sudah paham. Di sini pastinya kita sudah menguasai model-model teknik pembelajaran strategi yang kita gunakan untuk menguasai anak didik kita. Seperti itu nih Bapak Ibu semuanya. Syarat guru yang mendaftar sebagai peserta GML. Nah, ini mungkin nanti di tahun berikutnya Ibu Bapak bisa mengikuti pendaftaran GML tahun 2022. Panjenengan bisa siapkan, yaitu dengan menyiapkan memiliki semangat tinggi memajukan literasi. Tentunya jenengan sebagai contoh untuk bisa melakukan sebagai mendaftar sebagai peserta GML ini, jenengan sebagai contoh. Apa sih sebagai contoh itu? Ya pastinya wajib jenengan untuk bisa memiliki sebuah karya seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Memiliki semangat tinggi memajukan literasi. Guru menjadi role model literasi. Nah, kita
bisa menjadi contoh dengan karya-karya kita, karena tidak hanya kita sebatas ngomong aja, tetapi kita harus tunjukkan dengan bukti nyata dengan karya-karya kita. Guru menggerakkan literasi, bahwasanya nanti panjenengan harus bisa menggerakkan warga sekolah untuk bisa menjadi brand sekolah literasi nasional dengan menggerakkan semua guru dan juga kepala sekolah siswa untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Seperti itu Bapak Ibu. Tahun depan mungkin bisa untuk panjenengan semuanya mengikuti ajang guru motivator literasi. Untuk mewujudkan sekolah literasi nasional, yaitu menulis sebagai karya pribadi, menggerakkan ekosistem lain di sekolah untuk menulis, menjadikan pengajar praktik atau coach bagi siswa, rekan guru lain dan kepala sekolah terkait ilmu menulis, merencanakan dan mengeksekusi setiap ide program yang berkutat dalam aktivitas literasi baca tulis. Nah, seperti itu Bu Ida, adalah apa itu namanya, sedikit kisi-kisi atau intip sedikit intip jika panjenengan semuanya nanti di tahun depan ingin mengikuti guru motivator literasi, bisa disiapkan sedini mungkin sekarang bisa disiapkan untuk mencoba untuk menulis seperti itu. Inspirasi dan motivasi. Nah, di sini ada ikatlah ilmu dengan menulis. Ini adalah dari beliau Abi bin Abi Thalib. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Baiklah Bu Ida, sekian ini adalah materi seputar guru motivator literasi. Terima kasih, dan harapan saya di sini untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini, harapan saya kepada rekan-rekan guru ya, bahwasanya bahwasanya kita sebagai guru udah menjadi aktivitas kita sehari-hari ya, untuk mengajar, memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Pasti anak-anak di dalam kelas itu bervariasi, ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti itu. Tentunya kita setiap harinya itu memiliki pengalaman yang luar biasa. Mungkin pengalaman itu bisa panjenengan, bisa Bapak Ibu tuliskan dalam sebuah tulisan yang nantinya akan menjadikan manfaat untuk orang lain. Bagaimana sih cara mengatasi anak yang luar biasa tidak bisa diam, itu bisa kita tuliskan dalam sebuah karya. Seperti itu nih Bapak Ibu, kita mencoba untuk bisa menunjukkan potensi yang ada dalam diri kita, bahwa sesungguhnya anak kita adalah seorang guru udah terbiasa untuk menulis, membaca seperti itu. Untuk awal bisa menuliskan pengalaman kita dalam menghadapi anak itu seperti ini, kita tuangkan dalam sebuah karya, dan karya itu nanti bisa dibaca dan ditulis oleh orang lain, bisa menjadikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu Bu Ida, alhamdulillah. Kosakata yang sudah saya berikan, semoga semuanya bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ini untuk bisa kita koreksi bersama, karena di sini sifatnya belajar, apalagi saya ini adalah masih sangat-sangat awam sekali ya, masih sangat-sangat belajar. Di sini belajar kepada ibu bapak yang senior di sini. Saya mencoba untuk mentransferkan ilmu saya, sedikit ilmu saya, semoga bermanfaat untuk bapak ibu semuanya. Terima kasih. Apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, suatu hal yang kurang berkenan di bapak ibu guru semuanya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Monggo Bu Ida, terima kasih.
Nggih, nggih, monggo. Iya, iya Bu Ida ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Iya, ANBK itu. Iya, numerasi. Iya, iya. Iya, karena itu di sini makanya itu kadang kita yang udah terbiasa menulis, terbiasa membaca itu kita hal yang sudah biasa, tapi ternyata itu benar-benar hal yang sulit untuk beliau-beliau yang masih sangat awam gitu Bu Ida ya. Eh, Sangat aduh gimana sih menulis itu seperti itu. Nah, sedangkan sekarang itu dituntut literasi AKM, sedangkan saya kebetulan di sini saya sebagai guru kelas 5, saya tahu pasti bagaimana soal-soal AKM. Itu literasi soalnya panjang-panjang sekali. Jadi sedini mungkin untuk kita terapkan literasi kepada anak-anak untuk gerakan membaca, menulis seperti itu beda. Karena memang untuk soal-soal AKM itu memang benar-benar soalnya itu panjang-panjang sekali, cerita-cerita seperti itu beda ya. Ya, iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Hmm, eh, ini merupakan kemarin itu kita ini Bu Ida. Ini sebuah tulisan tetapi bukan karya ilmiah ya. Kita menuliskan kemarin itu dari panitia film untuk mengirimkan sebuah naskah cerita cerita kita selama menjadi guru, apa sih pengalamannya seperti itu. Nah, di sini saya tuangkan, saya meneliti anak didik saya yang benar-benar hiperaktif seperti itu, dia bisa diam di dalam kelas. Saya melakukan penelitian seperti di Wida dan saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Iya, iya, pengalaman pribadi saya di kelas saya.
Iya, iya, iya. Itu adalah tulisan atau karya saya yang saya kirimkan ke Forum Indonesia Menulis. Itu sebagai salah satu seleksi ya, seleksi untuk bisa menjadi 1000 guru motivator literasi nasional. Itu adalah judul yang saya kirimkan ke Forum Indonesia Menulis, Bu Ida. Iya. Aduh, iya beda. Kemarin saya itu belajar menulis. Saya belajar menulis ya dari memang menulis itu adalah sesuatu yang tidak bisa instan seperti yang Bu Ida bilang seperti tadi ya. Membutuhkan keahlian, membutuhkan kosakata bahasa. Meskipun kita tuangkan dalam tulisan itu juga membutuhkan bahasa dan kalimat-kalimat yang tentunya tidak bisa instan seperti itu saja. Saya mengikuti penulis ini mulai dari tahun 2016 Bida. Saya 2016 sudah terjun menulis dan saya mengikuti komunitas-komunitas penulis yang ada di Malang, kemudian ada di Jombang. Netra itu seperti saya melakukan tulisan-tulisan, mengikuti menulis analogi-analogi dan saya kalau dibilang ini masih belum beda, saya masih tahap terus belajar ini, saya belum berani untuk memberikan statement bahwa saya ini seorang penulis, tidak seperti itu karena saya hanya belajar di sini Bu Ida. Sedikit potensi saya gali, saya kembangkan untuk bisa saya tuliskan dalam sebuah karya. Ada beberapa karya yang sudah saya ISBN-kan, di antaranya tadi yang sudah Bu Ida sebutkan tadi, seperti itu. Semuanya sudah ber-ISBN, ada antologi, ada juga yang pribadi, beda. Yang pribadi. Iya. Iya, iya. Jika kita sudah, apalagi kalau menulis itu menghasilkan sesuatu tambahan untuk kita, itu semakin menambah energi kita untuk semakin giat ingin menulis terus begitu beda. Mungkin ini motivasi untuk teman-teman semuanya ya. Jika tidak usah ragu, tidak usah berkecil hati untuk terus belajar kita menulis, bisa gabung bersama dengan Pak Agus untuk bisa menuliskan sebuah karya-karyanya ini nanti. Dan apabila itu menghasilkan, alhamdulillah itu adalah rezeki tambahan untuk kita. Seperti itu Bu Ida ya. Iya.
Iya. Iya, iya, monggo. Ya. Iya, 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 memang seperti itu. Iya, monggo. Atau mungkin oh iya 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 Pak Andi, salam kenal ya. Oh iya, Pak Andi, selamat datang. Terima kasih kehadirannya. Wah, luar biasa sekali ini.
Ya.
Waalaikumsalam.